Perkenalkan, nama saya Magus Arif dari 10 LPLB. Saya bisa dikenal dengan kalau di game dengan Laundier. Em, di sini saya akan menjelaskan tentang program C++ yang saya buat dalam yaitu game dengan judul Atmosphere Revolution. Saya baru membuat chapter satunya. Saya mungkin akan membuat. Tapi ya lanjutlah. Oke, di sini ada library yang saya pakai. Di sini ada IOStream dan CSTLib. Ini adalah basis untuk semua program C++. Ini adalah basis. Ya, di sini ada Windows header. Ini untuk delay atau sleep yang lebih simpel. Contohnya, jadi untuk penggunaannya itu seperti ini. Jadi lebih mudah saja dan lebih enak digunakan. Bisa thread dan Kronos. Saya menggunakan ini untuk efek typewriter yang nanti saya akan jelaskan di fungsi. Ada di sini thread ini untuk sleep 4 district. Di sini ada Kronos. Kronos ini untuk delay millisecond ya. Di sini saya membuat kelasnya ini untuk player data. Dan ini bertipe public datanya. Jadi bisa diakses oleh di luar. Jadi ini ada nama dari player, string, bertipe string. Dan juga ada level yang sudah selesai di satu. Di sini ada constant untuk string yang ansih accept. Jadi ini untuk mewarnai teks yang akan dikeluarkan, misalkan STD titik dua titik dua cout NC yellow terusan ke apa string yang ingin dikeluarkan itu akan mengeluarkan warna kuning dan teks yang dikeluarkan teks keluarkan akan berwarna kuning. Di sini ada CS ini untuk decisions yang nanti akan dibikin dan juga item-item yang akan didapatkan. Di sini ada jadi untuk yang pertama ini hanya multidimensi dua dimensi array dua dimensi. Di sini ada untuk decisions dan yang array kedua ini untuk item-item yang berbeda. Di sini ada deklarasi dari player data dan juga di sini ada level start. Nah ini fungsinya untuk mengubah data integer level ini menjadi string. Nah di sini ada kita lanjut ke fungsi-fungsi yang ada di program ini. Pertama ada void clear screen. Ini untuk mempermudah, bukan mempermudah, sebenarnya eh, ini lebih bisa kompatibilitasnya ke semua OS. Sebenarnya tidak perlu seperti ini sih, bisa lanjut langsung pakai sistem CLS atau jailbreak. Tapi saya lebih ini menggunakan ini. Saya juga sebenarnya dapat dari internet. Jadi ini hanya untuk jangan aja sih, sebenarnya nggak terlalu perlu. Nah di sini eh, ya gitu untuk standar sistem CLS. Jadi misalkan ini Windows 32 dia akan menggunakan CLS dan bilang tidak ini bakal clear. Dan di sini ada typewriter core yang sebenarnya saya jelaskan tadi, Windows Thread dan Corona ini untuk menggunakan typewriter core. Jadi di sini typewriter core dan parameternya adalah string, constant string dan delay-nya. Dan di sini delay-nya itu akan digunakan di sini dan message-nya akan di sini. Jadi cara kerjanya ini setiap karakter huruf yang ada di string message ini akan diambil satu persatu dan dikeluarkan satu persatu di sini. Dan setelahnya akan delay dengan menggunakan sleep for dari thread library thread. Misalkan saya mau langsungkan delay 10, jadi setelah saya mengeluarkan setelah fungsi ini mengeluarkan satu huruf dia akan delay 10 second dan mengulanginya lagi sampai stringnya habis. Setelah itu, setelah loop ini habis, ini akan menggunakan unlock new line setelah message-nya selesai.
Oh ya, mungkin Anda akan sadar kalau saya nulis comments yang ada di sini menggunakan bahasa Inggris. Saya lebih fasih dalam bahasa Inggris. Tapi ini bahasa Indonesia. Saya harus ngomong. Di sini ada Fluid Range Law. Ini untuk mempermudah saya dalam melakukan. Jadi saya tidak harus menggunakan delay-delaynya yang ini di eh, setting terus. Ditinggal masukkan message dan selesai. Dan ini aku membuatnya seperti Python dan bla bla bla. Ini maunya mau kan mudah saja. Saya lebih suka seperti ini. Dan di sini ada ini tipe-tipe untuk kecepatan darinya. Ya kan? Di sini ada dialog untuk dialog dan video untuk cabangan yang untuk kayak head choice header ya. Jadi kayak so what do you want to do now itu yang dipakai ini. Kalau yang pilihannya dia pakai ini. Nah, di sini ada inventory. Untuk inventory saya pakai sistem yang simpel-simpel saja. Jadi saya mengecek soal semua array yang ada di RAM dan bila ada dia akan mengeluarkan data dari sini ada misalnya Volvo goldnya berapa sini pouchnya misalnya mau ada berapa gold dan bila kosong ini akan mengeluarkan ini saya menggunakan Synget untuk keluar dari menu dan ya. Next kita akan langsung ke main programnya. Nah, di sini ada estimate time ini untuk randomize integer nanti ada waktunya saya makanya dan ini untuk ASCII set console output CPN untuk mengesetnya menjadi UTF-8 dan di sini ada declaration untuk menu ini untuk case yang di sini di string def ini untuk menu developer nanti saya misalkan saya ingin ya ini untuk developer shortcut gitu ini kayak debugnya sih itu. Nah, di sini ada standard cloud. Nah, kalau Anda bertanya kenapa ini pakai R, ini Anda harusnya coba pakai maju ini dan ya lebih mudah lah, lebih simpel. Jadi ini untuk raw string. Jadi ini akan bisa mengeluarkan hal-hal seperti tanda koma, ketik, ya yang tidak normal, misalnya kayak gini, ataupun ini garis miring ini ya jadi ini membuat saya lebih enak dan ini semua yang kalian lihat ini yang ada warna merah bla 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 ini menggunakan ANSI dan untuk mengeluarkan warna di eh, semua jadi ini semua saya mencoba jadi misalkan ini warna kuning dan blink jadi membuat blink dan warna blink di sini seperti kalian lihat ini red lip dan berwarna kuning sebenarnya oranye tapi kalau ditambahkan pakai bold itu kan jadi kuning seperti ini untuk itu saya spraynya di ini nih dia tiga kodenya sama tiga tiga dari kamar satu dan lima ini untuk color clipnya dan satu ini untuk boldnya dan tiga tiga ini untuk dan di sini seperti anda lihat ada gradasinya saya suka dengan UI seperti itu dan seperti anda lihat mungkin anda tidak sadar di sini ada upper score mungkin anda bingung kok bisa ada upper score di sini jadi cara buatnya ini saya menggunakan hal yang mirip dengan ANSI code yaitu di Unicode-nya dari ya gitu sebenarnya sama-sama aja di sini saya juga mau kayak sampel sini
Dan oke lanjut. Ini pengimplementasikan typewriter core yang tadi, fungsi typewriter tadi, efek typewriter. Di sini menggunakan, misalkan saya mau masukkan ke tiga kredit, ini akan langsung bawa ke kredit. Jadi yang tadi ini, dan di sini saya menggunakan case karena ini lebih mudah dan tidak membingungkan untuk dipakai. Dan ya di sini ada case satu banding, dan Anda mungkin bertanya, eh, kan di sini tidak ada pilihan ya. Nah, 143 ini adalah semacam cheat code-nya untuk shortcut-shortcutnya. Sebenarnya cuma ada dua, yaitu linear ini untuk langsung skip ke akhir. Sebenarnya untuk debug level-level yang ada, untuk ya banyak lah. Tapi sekarang ini hanya untuk tes level saja. Dan di sini ada untuk ASCII, tes ASCII, dan yang menggunakan browser. Jadi misalkan saya menggunakan underground, nah seperti yang Anda lihat, ini ASCII keluar. Eh, dan ya, setelah bla bla bla, kita coba langsung masuk ke gamenya. Di sini starting. Seperti game ini saya menggunakan sleep untuk dan print slow, fungsi dari print slow itu tadi, dan shin. Nah di sini Anda akan diminta untuk mengeluarkan untuk nama player. Saya akan memilih Lordiak, dan nanti akan dipakai di dialog-dialog nanti yang ada. Di sini ada routing-routingnya dan decision-decisionsnya. Nah, ini semuanya memakai if. Tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Saya yakin kalian juga udah bisa dan paham fasih dalam if else bla bla bla. Jadi CHS ini ngecek apakah, jadi C minta output 00 dan apakah 1 2 3, dan bila ya satu dia ke sini, dan bila dua ini situ ya, dan terus ya. Oh ya, di sini saya juga taruh hampir banyak banget eh, raut-raut, bukan komen-komen, untuk mempengaruhi raut yang ada. Oke, dan ya, jadi banyak banget. Di sini ada untuk notice, dan ini adalah Easter egg yang saya pasang. Jadi ada CPR, dan bila melakukannya sampai 10 kali akan ada ini. Ya, jadi kayak serious dedication di Minecraft. Dan lanjut, ceritanya seperti ini aja. Kalian bisa mencobanya sendiri atau aplikasinya. Mungkin saya akan, I don't know, rilis ya atau, jadi sini ada continue expression yang so the monster you answer in the woods, so like bayangan. Nah di sini adalah penggunaan pertama dari nama dari player. Jadi misalkan kamu lihat di sini akan menunjukkan warna. Nah ini menggunakan kelas yang tadi di atas yang variable. Saya akan menjelaskan ya. Nah di sini ada penggunaan dari random yang tadi. Jadi ini fungsinya untuk randomize dari 0, dari 1 0 dan 1. Nah jadi bila 0 itu akan miss. Jadi misal ini ceritanya lagi mau nembak monster. Nah bila miss, dia bulletnya akan hilang. Dan ya, jadi ini RNG gitu, sistem RNG. Dan di sini adalah penggunaan utama dari layer
level. Di sini level dari player yang seperti yang saya katakan tadi itu menggunakan integer. Nah, untuk mengeluarkan karena print ini hanya menerima string, jadi tidak akan bisa menggunakan integer, tidak bisa langsung menggunakan integer. Jadi misalkan saya langsung keluarkan player.level string ini tidak akan bisa. Invalid for operands and total. Jadi tidak bisa. Nah, caranya untuk memperbaiki itu adalah mengubah level player.level ini menjadi string. Nah, inilah guna dari string string level str tadi yang saya ucapkan. Jadi ini menggunakan toast to underscore string dan player.level. Dan jadi ini menunjukkan kalau level string. Jadi string yang ada di sini di variabel ini adalah dua karena ini udah di increase. Sebelumnya kan satu, jadi di increase dan di sini jadinya dua. Dan karena level str ini menunjukkan dari mengubah layer level menjadi di datanya sendiri, jadi kayak ini seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini mengcopy data dari produk level ke sini. Nextnya ini untuk ending dari semua ending dari game ya. Ini mengambil dari pilihan yang Anda pilih di akhir. Dan di sini nanti akan saya lanjutkan sebenarnya di chapter 2. Dan di sini ada error-error yang bila mana Anda mengeluarkan decisions yang tidak valid. Misalkan di mana ya? Di sini Anda memilih 3 karena tidak ada. Ini akan langsung Anda kira sampai seperti ini. Jadi Anda mengulang. Dan oh ya, di sini ada inventory. Untuk inventory untuk memanggil inventory. Dan ya, sebenarnya itu cuma saja. Itu saja. Eh, ini memang pendek banget. Jujur saya tidak punya banyak untuk menjelaskan. Tapi ya, untuk hal yang saya suka di game ini adalah UI yang saya desain di sini. Saya paling suka dengan minumnya di sini. Saya, ya. Like I love this. Oke, kayak cantik banget gitu. Oh ya, untuk kreditnya ini asli. Ya, ini ada gradasinya, terus ada ini nyala properly kayak bintang gitu. It looks just so nice. It's beautiful. Oh ya, terakhir saya ingin kredit ke teman-teman saya yang di sini namanya ada Carmix ini dari orang dari Singapura. Dia bantu saya nulis. Yamadario dia juga penulis. Penulis. Dia dari Filipina, ini dari Singapura. Nah, mereka ini sebenarnya saya sedang bermain game gitu untuk pengembangan cerita pengembangan dari game ini. Saat SMP saya sedang main bertiga dengan berempat di grup chat gitu. Jadi sedang kayak main D&D gitu. Sort of, some sort of nggak kayak sejenis story story gitu. Nah, mereka ini kayak yang playernya dan saya hanya mencatat tamu pilihan pada mereka dan ya itu menjadi game ini. Itu sudah lama sudah. Eee, kelas 7 gitu. Ya, entah. Oke, elektrik ini dari oh ya jadi akan kayak kasih biodata dikit gitu ya. Oh ya ini nama sebuah dari
aduh, Discord. Nah, ini jadi New Zealand, ini kan Truna. Ini satu-satu orang Indonesia yang membantu saya. Ya, eh dia teman Minecraft saya. Dia membantu saya program. Dia tuh juara satu di lomba informatika. Ya, dia sekarang mahasiswa di 4 jurusan finansial. Dan ya, itu saja sebenarnya. Tidak ada lagi. Saya saya benar tidak jago dalam bahasa Indonesia dan ya, sebenarnya itu saja. Terima kasih telah menonton. I hope you really enjoy video this video, which is probably will be my last. I will never show my face because I hate it. But yeah, that's all. Thanks for watching.